Mengurus sertifikat tanah warisan seringkali dianggap rumit oleh masyarakat. Padahal, proses ini bisa berjalan cepat dan mudah asal seluruh syarat dipenuhi sejak awal. Pengurusan hak atas sertifikat tanah warisan dapat dilakukan di kantor pertanahan setempat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah warisan bisa dilakukan untuk tanah yang sudah maupun belum bersertifikat. Untuk tanah bersertifikat, pemohon wajib membawa sertifikat asli, surat kematian pemilik tanah, dan juga surat bukti ahli waris. Sementara untuk tanah yang belum bersertifikat, diperlukan surat keterangan penguasaan tanah dari kepala desa, serta akta pembagian waris jika penerimanya lebih dari satu orang. Jika penerima warisan hanya satu orang, maka pendaftaran tanah berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Untuk lebih jelasnya, berikut syarat mengurus sertifikat tanah warisan di kantor pertanahan, dikutip dari laman Kementerian ATR BPN. Setelah menyiapkan berkas persyaratan di atas, pemohon dapat menuju ke loket pelayanan di kantor pertanahan setempat untuk mendapatkan formulir permohonan dan ditandatangani di atas materai. Setelah itu, formulir permohonan dan seluruh berkas persyaratan diserahkan kepada petugas. Kemudian pemohon bisa menuju ke loket pembayaran untuk membayar biaya peralihan hak karena pewarisan. Jika sudah, Kantah akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu, tergantung kelengkapan dan kondisi dokumen. Jika semuanya lengkap dan tidak ada kendala, proses pembukuan hak dan penerbitan sertifikat tanah akan dilakukan. Waktu penyelesaian umumnya sekitar 5 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap. Mengurus sertifikat tanah warisan juga memerlukan sejumlah biaya yang wajib dipenuhi oleh para ahli waris. Biaya pertama adalah pembuatan akta wasiat notaril, yakni dokumen yang dibuat di hadapan notaris. Besaran biayanya ditentukan berdasarkan nilai tanah atau bangunan yang diwariskan. Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang jabatan notaris, tertulis besaran honorium yang diterima notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Dalam aspek nilai ekonomis, jika nominal mencapai 100 juta rupiah, maka honorarium notaris maksimal sebesar 2,5%. Untuk nilai di atas 100 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah, maka maksimal honorarium sebesar 1,5%, dan untuk nilai di atas 1 miliar rupiah ditentukan berdasarkan kesepakatan namun tidak boleh melebihi 1% dari nilai objek. Notaris juga wajib memberikan jasa gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Sementara untuk nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar 5 juta rupiah. Meski begitu, notaris juga wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Masyarakat yang mengurus sertifikat tanah warisan juga akan dikenakan BPHTB serta pajak penghasilan atau BPH. BPHTB dihitung sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak atau NPOP, dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO-PTKP yang besarannya berbeda di setiap daerah. Sementara untuk PPH, masyarakat bisa tidak dikenakan PPH jika mengajukan dan melampirkan surat keterangan bebas PPH dari kantor pajak Pratama.
Namun jika dikenakan PPh, perhitungannya yakni 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun biaya lain adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di kantor pertanahan. Besarnya dihitung berdasarkan nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000. Namun, apabila pendaftaran dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah pewaris meninggal dunia, maka biaya pendaftaran tidak dipungut alias gratis, sesuai ketentuan dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.